Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan orang percaya tidak terlepas dari pergumulan hidup. Seringkali hari-hari yang kita jalani berjalan tidak seperti yang kita harapkan dan inginkan. Krisis keuangan, usaha atau bisnis yang sepi, anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi. Seberat apapun itu, kita diajarkan untuk tetap kuat dan selalu berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kemalahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan, saudara. Kalaupun kita harus melewati padang gurun, padang kering, padang belantara, yang adalah gambaran masalah penderitaan, kesesakan, atau situasi sulit, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saatnya, Tuhan akan menyatakan kebesaran, kuasa, dan kemuliaannya. Firman Tuhan berkata, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabot, memiliki arti mulia, makmur, berlimpah. Bahasa Yunani doxa berarti semarak, kecemerlangan, kemasyuran, terkenal. Jikalau Tuhan datang melawat kita, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi, saudara. Kehidupan kita akan dipulihkan dan diubahkan. Tertulis, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air memancar di padang gurun. Tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Luar biasa, saudara. Pergumulan berat apa yang sedang saudara alami saat ini? Mari kita berhenti untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Jangan pula kita menjadi tawar hati, saudara. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah hati, janganlah takut. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudaraku, kelelahan yang dihadapi manusia di dalam menjalani kehidupan ini seringkali membuat manusia menjadi putus asa. Tidak jarang kita benar-benar kehilangan pengharapan dan kekuatan di dalam menapaki setiap langkah kita berikutnya. Kehilangan kendali atas diri kita sendiri, kehilangan pegangan, dan seringkali kehilangan keyakinan. Dalam keadaan yang demikian ini, kita seringkali benar-benar merasa kering. Hal ini bisa disebut sebagai pengalaman padang belantara atau berjalan di padang gurun. Banyak perkara yang kita harapkan terjadi, justru yang terjadi adalah sebaliknya, sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Beragam kejadian yang tidak kita duga sebelumnya menghujam dan merajam hidup kita sehingga semakin terpuruk. Apakah saudara pernah merasakan yang demikian? Atau justru sekarang saudara sedang merasakan yang demikian? Saudaraku, pengalaman padang belantara membuat kita benar-benar kering, kelelahan mencari air yang segar, atau yang bisa membuat kita mati rohani. Pengalaman padang belantara, setiap kita sangatlah berbeda. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita berbeda. Oleh karena itu yang Tuhan izinkan terjadi sebagai pengalaman padang belantara kita pun berbeda.
Jadi ingatlah ini saudara, bahwa setiap pribadi akan mengalami pengalaman padang belantara yang berbeda-beda. Dengan demikian, tidak seharusnya kita membandingkan diri kita dengan apa yang dialami oleh orang lain. Setiap kita memiliki padang belantara kita sendiri-sendiri. Saudaraku, lalu apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Yaitu bertahan dan menghadapinya. Syukur kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Saudara, ingatlah bahwa para pemenang adalah seringkali merupakan mereka yang bertahan lebih lama daripada yang lain. Jika seandainya kita dapat bertahan lebih lama, maka kitalah yang menjadi pemenangnya. Jika kita dapat bertahan lebih lama dalam kesabaran dan ketekunan, kita yang menjadi pemenang. Keluarga kita dipulihkan, pernikahan kita dipulihkan kembali, kehidupan kita dalam arah yang benar kembali. Yang diperlukan adalah bertahan di dalam kesesakan. Dengan anugerah kekuatan daripada Tuhan, kita akan dimampukan untuk bertahan di dalam kesesakan, sambil terus menapaki perjalanan padang gurun yang walaupun panas dan kering di siang hari, dingin menusuk di malam hari, namun pada akhirnya kita akan mampu untuk mencapai padang rumput yang hijau dan segar berlimpah air yang jernih dan udara yang sejuk. Saudaraku, ingatlah bahwa ada Tuhan yang menuntun kita di padang belantara kehidupan kita, hingga mencapai padang rumput hijau berkelimpahan air yang segar. Sebab Tuhan adalah gembala kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih buat kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami mampu bertahan saat melewati padang belantara kehidupan. Ajar dan tuntun kami senantiasa untuk selalu memandang Tuhan di setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.